selanjutnya di sini saya akan memberikan apa perbedaan assignment dan quiz ya. Assignment ini adalah fitur untuk memberikan tugas. Nah, salah satu tugasnya itu berupa quiz ya. Tapi modelan assignmentnya itu banyak seperti complete, incomplete, graded quiz. Artinya hasil dari pekerjaan mahasiswa itu bisa dinilai dalam bentuk poin, bisa dinilai dalam bentuk komplit atau tidak komplit gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh aja, tadi kan di home ada beberapa materi kuis, salah satunya yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita klik assignmentnya, misalkan untuk mengisi tugas-tugasnya atau yang lain-lain begitu. Ini bisa disetting di assignment. Tadi kan kita sudah men-setting bahwa akan ada pretest dan post-test pada mata kuliah fitofarmaka di modul tadi. Dia otomatis sudah terrecord di sini, tetapi isinya belum ada. Coba kita cek ya. Di pretest tuh, dia masih kosong. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena kita settingnya tadi di quiz, sedangkan quiz itu bagian dari assignment, maka dia juga otomatis akan pindah dari kan tadi assignment, dia akan kebuka sebagai quiz gitu. Nah, untuk penggunaan quiz di LMS ini modelannya sama seperti di Edmodo mungkin, terus ada yang biasanya pakai Google Form. Nah, itu juga ada beberapa yang mirip, cuman dibandingkan dengan Google Form, untuk quiz di LMS ini lebih safe, artinya kita bisa lebih aman lah jika menggunakan ini gitu. Kalau di Google Form mungkin itu kan masih belum ada ini ya, waktu kapasitas maksimum pengerjaan gitu. Kadang kita harus tutup sendiri. Nah, ini sudah disetting jika terlewat dari waktu yang ditentukan, dia akan tidak bisa dibuka begitu, atau kelas telah selesai seperti itu. Nah, misalkan kita sudah dapat seperti ini, kita mau mengedit. Nah, kita bisa klik edit di sini untuk mengisi isian dari kuis-kuis tadi. Nah, untuk judul dituliskan, karena ini sudah tersetting di awal, dia otomatis ada di sini. Di sini ada quiz instruction. Nah, di sini Bapak Ibu bebas mau menuliskan kreasi seperti apa gitu, nggih. Kemudian ada contoh mungkin bisa saya berikan kemarin untuk ujian sela ya. Ujian sela punya saya itu saya buat seperti ini. Mungkin mohon izin untuk saya tampilkan terlebih dahulu. Misalkan nih saya pakai kanvas instruktur, sepertinya sama ya dengan LMS, cuman dia lebih general untuk umum begitu. Kemarin untuk semester antara saya coba juga membuat kuis di sini sehingga lebih mudah untuk saya melihat gitu. Nah, misalkan di sini saya sudah setting. Nah, ini ada kreasi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kreasi monggo bisa dimasukkan gambar atau sebagai kop ujian, kemudian waktu ujiannya disetel. Nah, kita bisa instruksikan karena ini kan tentang materi tumbuhan, untuk pengisian penulisannya harus benar seperti itu. Ini bisa di setting masing-masing, kemudian waktu pengerjaannya sampai kapan, available-nya sampai kapan, pengerjaannya berapa menit terakhir gitu ya, waktunya gitu. Bisa dibuat seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat semisal ini gitu. Nah, kita bisa kembali lagi ke
settingan kita, kelas kita, ini kita akan membuat pretest. Nah, memasukkan gambar yang tadi itu seperti apa sih? Kan ada kayak kop gambar atau kop ujian atau seperti apa, itu kita bisa mengklik ini. Embed image, ini gambar gunung ini ya. Kemudian kita klik canvas dan my files. Kemudian kita upload jika memang belum ada gitu ya. Kita pilih untuk apa namanya, gambar yang ingin kita inputkan gitu ya. Kita open. Nah, file sudah berhasil di-upload gitu. Kemudian kita update di sini, maka dia akan tampil seperti ini gitu. Selanjutnya kita bisa edit di sini dan menuliskan instruksi soalnya. Kalau misalkan mau diberi garis, sementara ini saya gunakan teknik yang paling mudah dengan klik underscore atau garis ya, tinggal diklik saja. Kemudian kita bisa tambahkan instruksi soalnya. Poin 1 seperti apa? Poin 2, poin 3, monggo silakan diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada fitur beberapa, mulai dari bold, italic, underline, kemudian di sini ada text colornya sampai bullets and numbering di sini. Kemudian jika ingin menambahkan tabel bisa ada di sini fasilitasnya. Nah, dari sini, dari instruksi soal sudah selesai semua. Misalkan dari instruksi soal itu ingin melihat video atau soalnya ada di video, kita bisa menambahkan video di sini dengan insert atau edit media bisa, atau linknya kita masukkan juga bisa. Jadi dia setelah dipublish gitu ya, akan muncul gambar video seperti yang tadi. Misalkan sini saya coba buat link video yang saya ambil dari YouTube ya. YouTube. Misalkan Alkaloid Song gitu. Nah, di sini kita copy aja, salin saja URL atau link yang ada di sini, kemudian kita paste atau salin, kutip di sini. Nah, kita bisa sesuaikan ukuran gambarnya. Jika tidak ingin terlalu besar, ya kita sesuaikan, misalkan separuhnya gitu. Dia di sini biasanya menyesuaikan. Kemudian klik OK, maka yang tampil adalah gambar ininya. Gambar dari videonya gitu. Misalkan silahkan jawablah pertanyaan yang ada di dalam video. Seperti ini gitu. Bisa, atau kita bisa modif juga. Sorry. Link video dapat dilihat di sini, misalkan link video dapat dilihat di sini. Nah, di sini ini kita ingin melompatkan ke link yang akan kita tuju.
Kita pertama di blok, di bagian kalimat yang akan diklik, kemudian kita masukkan link to URL-nya, kemudian kita pastekan alamat URL-nya, kemudian klik insert link. Nah, di sini ini nanti akan keluar, akan lompat ke sana, ataupun misal kita ingin meremove ini linknya, oh bukan ini ternyata, kita tinggal klik sebelahnya dengan kode remove link di sini. Di sebelahnya link tadi ada remove link. Nah, misalkan yang lain, link yang lain apa tentang literatur review, misal literatur review. Nah, ini misalkan yang ini. Kemudian kita kopikan linknya ya Bapak Ibu ya. Kita copy ke sini. Terus kita tambahkan di sini. Kita pastekan. Insert link. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya. Nah, setelah selesai ini kan masih halaman muka dari soalnya. Kemudian kita masukkan soalnya. Kita klik di sebelah details di bagian atas ini, question. Nah, di question ini kita bisa secara manual membuat new question. Di new question ini ada pilihan beberapa tipe model pembuatan soal, ada yang multiple choice, true, false, fill in the blank, dan macam-macam sampai ke bawah. Monggo dapat dicoba-coba. Untuk penulisan dan pengisiannya masih sama ya. Di sini ada poin yang ingin diterapkan begitu. Ada question. Kolom question ini kolom pertanyaan, misalkan berapa penjumlahan 1 ditambah 1. Nah, misalkan gini, jawaban yang benar adalah 2 kan. Nah, possible answer ini maksudnya jika benar ada komentar apa di sini, boleh ditambahkan, boleh tidak. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang salah, misalkan salahnya 4, dan seterusnya. Jika ingin menambah pilihan jawaban, bisa ditambah add another answer. Kalau sudah, jangan lupa diupdate questionnya. Nah, seperti itu. Pun seterusnya, setelah selesai, bisa di-save. Nah, ini sudah jadi untuk kuisnya. Untuk kuisnya bisa dilihat. Oh iya, kan ini belum di setel untuk time limitnya. Ini bisa Bapak Ibu edit lagi, misalkan oh iya terlupa, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya terlupa atau terlewat mengatur kapan waktunya kuis ini, kapan selesainya, kapan waktu limit yang dibutuhkan untuk mengerjakan keseluruhan soal begitu. Kita bisa edit ulang. Asalkan belum sampai publish, kita masih bisa edit ya. Nah, di sini di halaman muka ini, setelah halaman muka ada pilihan di bawahnya ini. Quiz type. Tipe kuisnya graded quiz, survei, ungraded survei, atau practice survei. Tapi biasanya untuk kuis ini kita grade-nya, kita nilainya ya, kita nilai kuisnya ini. Gitu. Kemudian kita bisa ada opsi shuffle answer, artinya
jawaban-jawaban yang ada di pilihan itu kita bisa acak gitu ya. Meskipun untuk soalnya ini kelemahannya mungkin ya, salah satu kelemahannya di LMS ini dia tidak bisa mengacak soal. Jadi soalnya dari setiap mahasiswa itu urut sama gitu ya. Tapi jawabannya bisa diacak begitu. Bisa di shuffle answer, time limitnya. Nah, ini time limitnya ini adalah perhitungan mundur pengerjaan soal. Jadi, saat mahasiswa sudah klik, nah, di situ waktu sudah berjalan. Berjalannya berjalan mundur. Misalkan kita memberikan waktu 50 menit. 50 menit ini akan terhitung saat mahasiswa masuk untuk mengerjakan soal gitu. Kemudian, allow multiple attempt ini maksudnya jika ada kesempatan untuk mengerjakan ulang atau memperbaiki ulang di waktu yang bersamaan gitu. Misalkan mahasiswa mendapat 3 kali kesempatan untuk mengerjakan, nanti nilai yang terbaik yang akan diambil, misalkan seperti itu. Maka ini dicentang gitu. Nah, ini pilihannya yang terakhir atau yang terbaik atau yang rata-rata nanti yang akan diambil gitu ya. Nah, maksimal untuk ini diperbolehkan mengulang itu berapa? Ini juga bisa diklik ya. Ini biasanya saya tidak pakai. Tapi monggo kalau ini ada fasilitasnya gitu. Kemudian ini ada pilihan juga jika mahasiswa salah dalam menjawab gitu. Jawaban benarnya seperti apa? Kita bisa memberi akses mahasiswa tahu jawaban benarnya seperti apa. Terus itu jawaban benar itu akan muncul pada periode berapa sampai berapa gitu, kita bisa setting di sini. Tapi sekali lagi ini kebijakan dari masing-masing dosen gitu ya. Bisa dicentang atau bisa tidak dicentang. Nah, kemudian kalau fitur yang selanjutnya ini tentang menampilkan satu pertanyaan pada satu waktu. Artinya saat kita mencek ini, mahasiswa hanya bisa menjawab satu kesempatan, satu kali untuk satu pertanyaan. Jika dia sudah lompat ke pertanyaan selanjutnya, maka pertanyaan sebelumnya itu sudah di-lock. Dia otomatis terkunci, begitu. Jadi, ya setelah itu ya, ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, kita biasa cek 2 ini. Bisa cek 2. Lock question after answering. Jadi, setelah dia berpindah, dia tidak bisa mengedit kembali jawaban yang sudah dipilih. Tapi kalau misalkan locknya ini di uncheck, itu mahasiswa bisa melihat gitu. Melihatnya pertanyaan itu satu pertanyaan saja. Biasanya kan urut sampai ke bawah itu bisa dipilih dulu gitu. Tapi ini keluarnya satu-satu. Tapi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan kita cek dua-duanya, ini otomatis mahasiswa tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki jawabannya begitu. Kemudian di sini ada quiz restriction. Nah, di sini artinya saat memberikan quiz ini ada kode yang harus dimasukkan, misalkan password atau apa, kita bisa cek di sini atau difilter dari IP address-nya. Nah, ini agak kesulitan juga biasanya. Jadi nggak usah dipakai saja. Pilihannya kalau misalkan perlu akses kode ya tidak masalah. Ini biasanya kemarin dari sharing teman-teman itu ada yang passwordnya itu berupa saya berjanji saya tidak akan mencontek selama mengerjakan kuliah ini ujian ini gitu. Itu kan sebenarnya bersumpah juga gitu ya. Tapi ya monggo kerso, ini adalah pilihan untuk mengerjakan quiz gitu. Boleh dipilih, boleh tidak. Nah, ini ditugaskan untuk ke siapa? Misalkan Bapak Ibu sudah membuat kelas, dipecah menjadi grup. Nah, pada grup-grup mana yang dia mendapatkan soal ini bisa dipilih. Tapi saat ini kita masih umum ya, jadi hanya everyone yang bisa melihat ini. Atau misalkan ini adalah soal remedi dan hanya 1 atau 2 mahasiswa saja yang remedi, kita bisa pilihkan everyone-nya ini kita close dan kita pilih mahasiswa yang sudah yang masuk ke kategori remedi begitu.
Nah, kebetulan di sini belum ada mahasiswanya, jadi belum ada pilihan siapa yang bisa dimaksudkan untuk mendapatkan soal ini. Jadi sementara yang ada hanya everyone saja. Due date ini sampai kapan si soal ini bisa dikerjakan. Misalkan kita menggunakan patokan hari ini. Hari ini di jam sekian. Jam 11 lah, jam 11 malam. Dan soal ini akan mulai keluar, bisa diakses itu dari jam 5 misalkan. Itu ya. Kemudian ini soal bisa dibuka sampai kapan gitu. Dibukanya sampai jam ini misalkan. Tuh, kemudian sudah selesai semua tersetting, kita save. Nah, setelah ini kita coba cek. Nah, ternyata ada nih sudah pretest tidak tersedia sampai dengan 14 Agustus jam 5 sore. Nah, baru dia terbuka kalau misalkan dia available sudah masuk ke jam 5 sore gitu misalkan. Nah, ini kuis sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke assignment. Apa sih bedanya tadi kuis dan assignment? Kalau kuis ya tentang kuis, pertanyaan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk assignment itu coba kita plus assignment untuk menambahkan, kita kasih judul assignmentnya contoh tugas. Nah, di sini sama seperti tadi untuk menambahkan gambar, mungkin link atau menambahkan video, caranya masih sama, cuman bedanya di sini ada display grid-nya itu bisa macam-macam. Tidak hanya poin. Kalau yang kuis kan grade poin-poin ya, artinya sudah jelas gitu. Satu jenis saja gitu. Tapi di sini bisa complete incomplete, artinya sudah masuk atau sudah mengumpulkan atau belum mengumpulkan. Nah, gitu. Kalau complete incomplete, yes atau no gitu. Kemudian persentase, jika sudah mengumpulkan berarti 80% atau 20%. GPA scale ya 1 2 3 4 begitu. Sama saja sih sebenarnya. Cuman di sini lebih luas ya. Tidak hanya poin saja. Complete incomplete. Jika complete dia skornya 100 gitu. Kalau tidak berarti 0 gitu. Di poin bisa. Kemudian di sini ada pilihan juga. Untuk kuis ini tidak masuk ke tugas yang akan dihitung di final score atau final grade. Di akhir perkuliahan atau di akhir semester nanti dia tidak dihitung, hanya sebagai pelengkap saja kita bisa cek di sini. Tapi kalau enggak ya sudah kita uncek aja. Artinya dia masuk ya untuk penilaian final gitu. Kemudian ada submission type-nya di sini karena complete incomplete ya. Jadi harus ada yang dikumpulkan begitu. Bisa juga tidak dikumpulkan begitu. Tapi biasanya untuk complete incomplete ini untuk artikel atau makalah yang dibuat untuk penugasan biasanya. Bisa online, bisa paper atau external tool gitu. Bisa website URL, artinya karena kita di LMS ini kapasitas ruangannya itu tidak besar ya, tidak besar seperti yang ada di Google Drive, UMM gitu ya. Maka disarankan memang untuk tugas atau hal-hal yang memerlukan unggahan gitu itu diminimalisir. Artinya jika mereka memang ditugaskan untuk membuat makalah,
Ya, seyogyanya mereka membuat di Google Drive saja. Jadi, mereka upload di Google Drive, kemudian link Google Drive dia kumpulkan di sini. Karena itu hanya dalam bentuk teks ya. Teks kan lebih ringan untuk kapasitas memorinya. Jadi, kita tinggal klik di link tersebut, kita bisa lihat pengerjaan mahasiswa kita seperti apa begitu. Jadi tidak lemot juga, artinya kapasitas memori di tempat kita itu juga tidak termakan banyak gitu. Daripada melampirkan terus begitu kan, kita pakai fasilitas link ya, link Google Drive biasanya. Silahkan mahasiswa upload di tempatnya masing-masing, baru kita bisa akses. Dengan syarat mahasiswa juga membuka akses link tersebut begitu, sehingga kita bisa memasukkan gitu ya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk grup atau sendiri. Untuk dibuat grup, kita set nama grupnya, misalkan grup 1, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian kita bisa split menjadi berapa grup dalam satu kelas itu, kemudian klik save gitu. Ya, kalau misalkan ini adalah tugas grup. Nah, untuk peer review ini yang mereview atau menilai itu temennya sendiri itu. Setiap user ada berapa yang mereview begitu, kemudian maksimal date-nya itu kapan. Misalkan tidak ditulis akan sama dengan terakhir kita setting di sini gitu. Atau peer review-nya tidak ingin diketahui, kita bisa cek di sini. Untuk due date-nya sama ya seperti tadi, tinggal di setting kemudian di save. Ini untuk yang complete incomplete. Dan memang tidak ada nih question kan, karena hanya pengumpulan begitu saja gitu. Kemudian untuk percentage sama ya, tinggal dia pengumpulannya berapa persen gitu. Nah, misalkan assignment-nya ini ternyata kerjakanlah soal berikut setelah membaca link ini, misalkan gitu. Link ini nih kita coba linkkan ke sini gitu, misalkan ke helpdesk, kita copy, kita paste di sini, kemudian kita insert. Nah, ini nanti diklik akan keluar ke helpdesk tadi. Kemudian kalau ini kita ingin mengambil dari kuis yang tadi sudah kita buat, berarti kita bisa insert content into the page. Itu kita bisa klik kuis di sini, kita klik pretest di sini. Nah, jika mahasiswa mengklik ini, dia otomatis lompat ke kuis. Jangan lupa setelah setting-setting semuanya, dia bisa save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kerjakanlah soal berikut setelah membaca link ini. Link ini jika saya klik, dia ini ya masih proses ya, dia akan keluar ke helpdesk gitu ya. Kemudian jika saya klik pretest, maka yang keluar ke pretest gitu. Jadi quiz ini bagian dari assignment, tapi assignment masih banyak pilihannya. Tugas itu masih banyak jenis pilihan penugasannya. Gitu ya Bapak Ibu untuk assignment dan tugas. Nah, misalkan ini kan kelas saya tidak hanya di kelas ini saja, ada kelas A, B, C, D, bahkan sampai kelas H gitu. Apakah saya satu persatu akan melakukan hal tersebut? Tentu tidak Bapak Ibu. Misalkan untuk soal yang sama, misalkan kuisnya ini sama gitu kan, kita bisa menyimpannya dalam bentuk bank soal. Ya, kalau seperti ini saja tidak disimpan ke bank soal, nanti otomatis jenengan harus mengulangi lagi prosesnya. Tetapi jika ingin menampilkan soal yang sama gitu, cuman diacak gitu ya, kita bisa
kembali ke menu quiz ya, ke fitur quiz ini. Kemudian di tanda titik 3, ini kita bisa klik Manage Question Banks. Nah, kita bisa buat bank soal di sini. Nah, di sini kan tadi kita memasukkan satu jenis ini ya, satu jenis apa namanya? Satu jenis soal. Ini karena kita tidak namakan, maka unfilled question gitu ya. Kita bisa buat add question bank dengan memberikan bank soal. Misalkan 1, enter. Nah, kemudian di bank soal ini kita klik, kemudian kita add question. Kita bisa tambahkan di sini gitu ya, seperti tadi soalnya. Kemudian misalkan loh yang tadi itu pengennya saya yang tadi, apakah bisa dimasukkan ke sini gitu. Bisa dengan cara ini ada move atau copy question to another bank. Dari kita buka pertanyaan atau soal yang ingin kita masukkan ke sebelumnya gitu ya. Dengan klik di sini mau tetap ada 2 soal atau dipindahkan saja. Tapi kalau dipindahkan saja kita uncheck di sini. Tapi kalau misalnya kita ingin dua-duanya ada di tempat yang berbeda, kita keep. Kemudian kita pilih mau dipindah kemana. Misalkan mau saya pindah ke bank soal 1, kemudian di move copy question. Artinya saat kita kembali, coba kita kembali ya ke question bank, dan bank soal tadi kan kosong nih. Nah, sekarang sudah ada lagi berapa penjumlahan soal. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam apa namanya? Soal kita, kuis kita gitu. Coba kembali ke kuis ya. Ke kuis misalkan post test nih, post test karena waktunya soalnya sama, cuman diulang lagi setelah diberikan materi begitu kan. Nah, kita cek post testnya, kemudian kita edit, langkahnya sama ya. Misalkan mau diedit awal depannya dulu, terus setting-setting ininya boleh. Silahkan disamakan dengan yang tadi. Cuman yang ingin saya tekankan di sini question. Kita tidak perlu menambahkan question kembali. Jadi kita find question. Artinya yang sudah kita buat yang mana begitu kan. Nah, ini kebetulan yang kemarin itu kami sudah beberapa kali membuat bank soal begitu ya. Jadi ada pilihan beberapa soal begitu. Atau ada yang bank soal di sini yang tadi kita pilih. Nah, kita pilih yang di sini kan hanya ada 1. Kita cek, kemudian kita add question. Maka dia otomatis akan keluar di sini. Misalkan ada tambahan lagi dari bank soal yang lain gitu ya. Karena saya sudah menyimpan beberapa bank soal gitu kan. Nah, di sini kita bisa punya beberapa pilihan gitu. Mau yang mana? Yang ini mungkin, yang ini mungkin gitu kan. Kemudian kita add selected question. Nah, otomatis dia akan keluar di sini. Setelah selesai, bisa klik save. Ya, tentunya harus dilengkapi dulu administrasi soalnya tadi, waktunya, mungkin time limitnya, save file answer-nya, dan lain-lain. Demikian perbedaan assignment dan quiz.